harus berpusat kepada siswa, Bapak Ibu. Siswa harus terlibat penuh di dalam pembelajaran. Artinya tidak boleh kita mendominasi di dalam kelas. Biasanya Bapak Ibu metodenya pakai apa kalau di kelas? Ceramah. Terus diskusi, penugasan, ada yang role playing atau bermain peran. Role playing biasanya materi proklamasi kemerdekaan, biasanya role playing. Ada yang jadi Presiden Soekarno, ada yang membaca Sumpah Pemuda dan sebagainya, itu role playing. Ada lagi snowball throwing, Bapak Ibu. Snowball, jadi apa ya, bola dilempar, yang dapat bola bisa bertanya, atau bisa menanggapi, kemudian dilempar yang dapat bisa menjawab lagi atau bertanya lagi. Snowball throwing. Nah, ketika siswa sudah terlibat penuh di dalam pembelajaran, maka diharapkan hasil belajar bisa maksimal. Sebenarnya tidak hanya hasil belajar, tapi target yang Bapak Ibu targetkan. Kalau Bapak Ibu menargetkan hasil belajar, kenapa ya? Kode apa ini? Kalau Bapak Ibu menargetkan hasil belajar, berarti hasil belajar. Kalau ada target lain yang Bapak Ibu inginkan, misalnya motivasinya bertambah, atau minatnya bertambah, atau critical thinking, berpikir kritisnya bertambah, bisa sesuai dengan target yang Bapak Ibu berikan. Maka jika memenuhi target yang Bapak Ibu targetkan, pembelajaran Bapak Ibu dikatakan berhasil. Gitu. Kemudian di dalam melakukan pembelajaran menyenangkan, tentunya kita harus mengetahui karakteristik siswa terlebih dahulu. Siswanya siswa berapa, kelas berapa maksudnya, kemudian apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan siswa, sehingga apa pembelajaran kita di kelas menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau siswa-siswanya Bapak Ibu biasanya apa yang paling senang, yang paling diminati, siswa itu paling minat di dalam kelas itu pembelajaran apa? Seni rupa. Seni rupanya apa Pak? Melukis? Menggambar. Paling minat menggambar. Terus ada lagi Bapak Ibu? Olahraga. Kenapa siswanya paling minat dengan seni rupa dan olahraga? Bebas. Tidak berpikir. Berarti siswa butuh kebebasan ya Bapak Ibu. Apa siswa tertekan di dalam kelas? Nah, itu mungkin tidak ada materi ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kadang mungkin merasa jenuh, mereka merasa jenuh di kelas, butuh refreshing. Jadi seni rupa dan olahraga itu dianggapnya juga sebagai refreshing, tidak di kelas, selalu di kelas gitu. Nah, tentunya Bapak Ibu kita harus menemukan rasa senang kepada siswa, rasa senang belajar kepada siswa. Jadi di dalam pembelajaran itu kita harus menemukan rasa senang dulu. Jadi tidak boleh siswa merasa tertekan dulu terhadap kehadiran kita. Tapi kadang juga penting ya Bapak Ibu, siswa gimana? Kalau dilaporkan Bapak Ibu praktisi di kelas. Ketika di kelas itu Bapak Ibu tegas atau lebih ke teman yang mendengarkan atau yang seperti apa? Tegas ya. Karena siswanya sangat aktif. Sangat aktif, kalau siswa saat ini sangat aktif. Baik. Jadi menemukan rasa senang belajar ini dalam kita melakukan kegiatan apapun, jika dilakukan dengan sepenuh hati, maka pasti akan tumbuh rasa senang dan menyukai apa yang kita lakukan gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada teorinya Roger Sperry tahun 2005, agar kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan harus menggunakan minimal 2 otak yang dimiliki oleh
Kira-kira Bapak Ibu sudah melibatkan dua otak ini, dua otaknya siswa ini, otak kanan dan otak kiri. Sebenarnya ada bagian Bapak Ibu, bagian otak kanan dan otak kiri. Jadi kiri itu berhubungan dengan logika, penalaran. Di situ ada perencanaan, kemudian tata bahasa, penulisan, pengertian, tata baca, dan lain sebagainya. Sedangkan otak kanan itu berhubungan dengan emosi. Nanti hubungannya dengan semangat belajar, dengan motivasi, dengan bebas. Nah, Bapak Ibu kan tadi bilang bebas di kelas, di waktu seni rupa sama olahraga, dengan kebebasan, kemudian dengan emosi, dengan imajinasi, dengan gairah belajar, kemudian kegembiraan, itu otak kanan. Jadi di dalam pembelajaran menyenangkan, balance antara otak kanan dan otak kiri. Kita tidak boleh full di otak kiri terus atau di otak kanan terus, tapi balance atau seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Gimana cara menyeimbangkannya Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu menyeimbangkan antara logika dan emosi, semangat, kegembiraan? Pakai senam otak. Pakai senam, gimana Bapak senam otaknya? Biasanya ada fun game itu kan, misalnya senam otak seperti speaking, saya pakai tangan seperti itu untuk menyeimbangkan apa itu imajinasi kita dengan apa yang kita lihat, itu untuk melogikakan dengan gerakan tangan kita. Oke, iya, senam otak ya namanya Bapak. Kalau kita bilang telinga harus pegang dahi Ya, gitu. seperti itu. Ya, pakai jari seperti ini. Ya, jadi harus kreatif ya Bapak Ibu ya. Harus sangat kreatif, beda dengan saya kalau mengajar mahasiswa tidak pakai kayak gitu. Ala kadarnya ya kalau mengajar mahasiswa. Ya enggak Pak, yang saya ajar. Jangan-jangan saya dulu pernah banyak kosong ya Pak ya. Penugasan terus. Penugasan terus. Gimana Mbak reviewnya? Dosa takut. Sudah lulus. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Makanya juga kadang butuh yang namanya ekstrakurikuler, kadang butuh seni rupa, butuh seni tari. Di sini ada seni tari Bapak Ibu? Enggak ada. Nggak ada ya? Mungkin apa ya, karate atau apa? Karate. Ada. Iya. Seni tari. Kalau bukan ini Baik, di dalam Bu Anissa, saya nanti benar Bu Anissa ini bebas ya. Oke, di dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pertama kita harus menemukan rasa senang dulu. Rasa senang terhadap kita, gurunya, terlebih dahulu, terhadap materinya, terhadap pembelajarannya, dan terhadap teman-teman yang ada di sekitarnya. Rasa senang terlebih dahulu. Kemudian memberikan penghargaan atas usaha belajar. Seperti tadi ada reward, dikasih jajan. Kalau Bapak Ibu gurunya punya jajan, dikasih begitu Bapak Ibu. Dikasih reward, bisa bintang, bisa alat tulis, bisa jempol. Itu namanya juga reward Bapak Ibu. Gitu. Tepuk tangan semuanya, kayak gitu misalnya. Itu namanya juga reward. Yang murah meriah. Reward murah meriah. Jadi kita sudah berusaha memberikan penghargaan terhadap siswanya. Jadi sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh siswanya, tetap kita harus hargai Bapak Ibu supaya dia tidak ciut, supaya tetap termotivasi. Nah, kemudian keterlibatan langsung dan membiarkan peserta didik melakukan banyak hal. Nah, sebenarnya tidak kita biarkan dia melakukan banyak hal, dia sudah melakukan banyak hal sendiri ya Bapak Ibu ya. Sampai kita kewalahan ya. Sampai suaranya habis kan ya. Sampai habis sarapan terus lapar lagi. Nah, itu ya Bapak Ibu fenomena saat ini. Memang anak-anak harus aktif dan memang sudah aktif pembelajarannya diminta untuk aktif. Berarti gurunya harus gimana Bapak Ibu? Harus sabar. Kemudian memilih materi, metode, dan media yang menarik.
Jadi kalau materi memang sudah ada di silabus ya Bapak Ibu. Kalau di sini pakai apa? Kurikulum merdeka. Sudah semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Belum. Kelas berapa Bapak Ibu? 3 sama 6. Tapi tahun ajaran baru nanti 3 sama 6 Sudah semuanya. Nanti kalau sudah semua nanti belum lagi. Oke, metode ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa metode, ada diskusi, ada penugasan, kemudian ceramah. Apakah boleh kita menggunakan ceramah Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Kata dosen saya, ceramah itu nanti masuk surga. Metode ceramah dia masuk surga. Kenapa? Pasti metode ceramah itu disalahkan terus. Ini karena gurunya pakai metode ceramah. Tidak menyenangkan. Iya, makanya tidak menyenangkan ya, karena gurunya pakai metode ceramah. Jadi biasanya penelitian mahasiswa itu dibandingkan dengan metode konvensional. Loh, metode konvensional itu yang mana? Yang seperti apa? Yang gurunya pakai ceramah, Bu. Apakah ketika gurunya pakai ceramah itu tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh yang seperti apa? Gak ngajar. Yang nggak ngajar dan izin. Yang nggak ngajar, yang jam kosong. Kalau menurut teori yang tidak boleh itu adalah yang full ceramah dari awal sampai akhir. Artinya siswa hanya dia mendengarkan kayak gitu Bu. Dulu saya waktu SD seperti itu Bu. Fokus. Dulu saya seperti SD seperti itu, jadi tangannya dilipat di meja seperti ini. Tangan dilipat di meja, diam mendengarkan guru. Tapi sekarang sudah tidak relevan dengan zaman, perkembangan zaman dan kebutuhan, keinginan siswa saat ini. Duluan tengah-tengah, yang paling antang pulang, bisa pulang. Perkalian. Sekarang perkalian, sekarang nggak ada yang Bapak Ibu kayak gitu. Masih? Oh, masih ya. Nah itu metode, beberapa metode, ada role playing, snowball drawing, kemudian penugasan, diskusi. Kemudian kalau model-model pembelajaran, Bapak Ibu biasanya pakai apa modelnya? Pakai apa biasanya kalau model pembelajaran? Jadi ada beberapa model pembelajaran, ada problem based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi kita memberikan masalahnya ke siswa. Orang kita sudah punya masalah ya Bapak Ibu ya. Kita lempar masalah ke siswa. Jadi kita memberikan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. Dan masalah ini berhubungan dengan materi serta berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi masalah, memberikan masalah. Siswa nanti akan memecahkan masalah. Problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Kalau kita kehidupan berbasis masalah ya Bu ya. Kemudian ada lagi, kalau Bapak Ibu pernah mendengar project based learning atau PJBL. Pernah? Project based learning. Jadi intinya kalau project based learning seperti apa Bapak Ibu? Membuat project. Proyeknya biasanya apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan ke siswa? Diminta bikin apa? Proyek apa? Pupus. Bikin mind mapping juga bisa. Pelajar itu kayak malam. Oh, pakai malam itu. Bikin apa Bu? Kayak malas jualan masalah dan dibaca apa? Oh iya, bikin bentuk-bentuk hewan ya Bapak Ibu. Tuh kemudian bikin kipas atau kincir berangin kayak gitu. Kalau bunyi, materi bunyi bikin trompet misalnya, itu project based learning. Cuma di dalam project based learning ini sama dengan problem based learning, berbasis pada masalah. Pembelajaran berbasis pada masalah tapi diselesaikan dengan proyek. Project based learning. Ada lagi contextual teaching and learning atau CTL. Contextual teaching and learning seperti apa Bapak Ibu? Kontekstual. Pembelajaran dikembalikan ke konteks kehidupannya siswa. Misalnya
Kalau materinya tumbuhan, siswa diminta untuk keluar kelas, observasi di lingkungan sekitar tumbuhan. Kalau macam-macam bentuk daun, observasi ke lingkungan sekitar, bentuk daun ada menyirip, ada menjari, dan lain sebagainya. Kemudian bisa di konteks kelas, misalnya bangun ruang, ada di kelas ini ada bangun ruang apa aja, kayak gitu. Dikembalikan ke konteks kehidupannya siswa. Itu tadi terkait dengan metode dan media sama model. Kalau medianya Bapak Ibu, biasanya di kelas pakai apa? PowerPoint, media media konkret ini. Kemudian ada kita mengajak berkarya dan show off hasil karya peserta didik. Jadi seperti nanti Bapak Ibu, hasil karya Bapak Ibu harus di show off kan, harus ditampilkan. Jadi show off itu juga penting ya Bapak Ibu. Show off, show off kan, ditampilkan. Kemudian luangkan waktu untuk istirahat dan bermain, ada waktu istirahatnya. Kemudian membuat ruang kelas yang nyaman, bisa Bapak Ibu itu pakai letter U seperti ini, atau bisa duduk berkelompok, atau letter yang lain, letter L, boleh senyamannya atau dibutuhkannya Bapak Ibu. Kemudian transparansi penilaian, siswa tahu nilainya berapa. Jadi sebenarnya nilai ini selain kita bisa mengukur hasil belajar, siswanya dapat feedback Bapak Ibu. Kurangnya yang mana toh? Siswa kelemahannya yang mana toh? Dari situ penilaian. Kemudian kita ke pembelajaran abad 21 yang saat ini. Pembelajaran abad 21 yang orientasinya ke critical thinking and problem solving. Jadi kalau pembelajaran abad 21 itu siswa diminta untuk berpikir kritis. Kayak tadi problem solving, memecahkan masalah, itu sudah masuk ke dalam critical thinking, berpikir kritis untuk memecahkan masalah, problem solving. Kemudian creativity dan innovation. Jadi siswa dituntut untuk kreatif. Sebelum siswanya kreatif, gurunya dulu yang harus kreatif, Bapak Ibu. Karena apa? Mau dibawa kemana ini pembelajarannya? Misalnya siswanya mau eksperimen. Siswanya materi tertentu, nanti siswanya eksperimen kelompokan. Kemudian materi tertentu siswanya nanti bermain peran, membuat drama, misalnya seperti itu. Kemudian cross cultural understanding, jadi paham akan perbedaan budaya. Kalau di sini tidak ada perbedaan budaya mencolok ya siswanya Bapak Ibu ya. Rata-rata punya dari latar belakang budaya yang sama, cuman dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kemudian ada media literasi, information, communication skill, kemudian computing and ICT literasi, dan life and career skill. Jadi kita juga diminta untuk membentuk jiwa wirausaha siswa. Kalau sekolah ini jiwa gimana, sudah ada program seperti itu Bu? Misalnya marketing, ada Bapak sendiri marketing. Kalau dulu giliran per kelas, itu misalnya kalau dulu kelas 4, 5, 6, kelas 4 nanti yang berjualan, siswa yang lain yang membeli. Oke, jadi gantian ya Bu ya. Nah, jadi memang diminta untuk kita memberikan career skill, life and career skill, keterampilan hidup dan keterampilan berkarir. Kemudian Bapak Ibu pernah mendengar 4C di dalam keterampilan abad 21? 4C? Communication, collaboration, creativity and innovation, critical thinking and problem solving. Jadi itu Bapak Ibu. Kalau kita pembelajaran kita disesuaikan dengan pembelajaran abad 21, maka pembelajaran kita ikut 4C ini di setiap pembelajarannya. Ada communication-nya. Communication ini antara siapa dengan siapa Bapak Ibu?
Guru dan siswa, Siswa dan siswa. siswa dan siswa. Kolaboratif, Wali murid. wali murid, bisa siswa dengan siswa berkolaborasi. Kemudian ada critical thinking and problem solving. Jadi memang pembelajaran kita harus menuntut siswa berpikir kritis, creativity dan innovation. Siswa harus kreatif. Sebelum siswa kreatif, gurunya harus kreatif terlebih dahulu. Karena gurunya harus mengkonsep Bapak Ibu semua di sini manajer semuanya. Karena mengkonsep nanti pembelajarannya mau seperti apa ya, materi besok apa ya, siswanya diminta apa ya, bikin modul ajar, di situ langkah-langkahnya nanti seperti apa ya, pakai model apa ya, pakai metode apa ya, medianya apa ya. Nah itu Bapak Ibu semua di sini manajer setiap hari, ya nggak Bapak Ibu, setiap hari. Oke, di sini ada prinsip pembelajaran abad 21 bahwa saat ini harus student center Bapak Ibu. Siswa sebagai pusatnya, bukan guru lagi sebagai pusatnya. Harus kontekstual juga bahwa apa yang Bapak Ibu berikan di kelas nanti tentunya harus berguna bagi siswa untuk kehidupan sehari-hari.